Assalamualaikum teman-teman. Setelah sebelumnya ya kita ketahui Mendikdasmen ya seorang menteri pendidikan dasar menengah ya yang tidak setuju ya yang mengizinkan dalam kutip ya menyerang ya mengkritik dengan pedas kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait pelarangan study tour. Nah, sekarang datang dari Komisi 10 teman-teman. Ya anggota DPR ya bahkan ketuanya lagi ya yang katanya ya pelarangan study tour itu merugikan siswa. Subhanallah. Siswa mana yang merasa dirugikan? Adakah kita mendengar para siswa setelah kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, ya, beliau mengusulkan untuk ditiadakannya study tour. Adakah siswa yang kita dengarkan, saya menuntut untuk ya mengecam ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya menuntut ya study tour tetap dilakukan. Adakah siswa yang seperti itu kita dapati? Ya, justru yang ada banyak siswa yang setuju untuk ditiadakan study tour. Banyak orang tua setuju ditiadakan study tour. Ya. Jadi dari sini kita tahu ya dan menjadi sebuah pertanyaan besar, siswa mana yang dimaksud oleh ya Pak Ketua ya Ibu Ketua Komisi 10 ini teman-teman. Ya, yang mengkritik juga dengan sangat pedas kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, terang-terangan beliau ini mendukung penuh ya Mendikdasmen ya terkait ya dukungan atau dibolehkannya kegiatan study tour. Coba seorang anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya, menyetujui kegiatan study tour yang katanya kalau kegiatan study tour itu tidak dilakukan atau dilarang itu dapat merugikan siswa. Merugikan siswa dari sisi mananya? Merugikan siswa dari sisi mananya, Bu? Ya, coba kita baca dulu, teman-teman ya. Ini dia. Ya, Komisi 10 dukung Mendikdasmen soal study tour. Kalau dilarang merugikan siswa. Ketua Komisi 10 ya DPR RI, Hetifah Syaifuddin mendukung kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti yang tidak melarang sekolah yang mengadakan study tour. Ya menurut Hanifah, kegiatan study tour bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan para siswa. Katanya untuk menambah pengalaman dan wawasan para siswa, teman-teman. Dengan demikian, para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Oke. Karena kalau kita ya itu sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis kepada pengalaman anak ya. Jadi bukan hanya salah satu guru mengajarkan. Sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan. Oke, ya ujar Hetifah saat dihubungi. Politikus Partai Golkar ini, wah, pantas ya politikus dari Partai Golkar. Ini menilai bahwa larangan secara penuh terhadap study tour justru dapat merugikan siswa dalam hal mendapatkan wawasan tambahan. Ya, sebab adanya banyak tempat edukatif seperti museum ya dari Perpustakaan Nasional yang bisa menjadi tujuan study tour dan memberikan pengalaman berharga bagi siswa. Jadi kalau kita itu larang semua study tour ya itu sebetulnya juga bukan hanya merugikan kesempatan si anak untuk belajar atau mendapatkan pengetahuan dari praktik, tetapi juga bisa mempengaruhi hal-hal yang lain, kata Hetifah. Kan sebetulnya banyak ya tempat-tempat yang sangat edukatif. Terus kemudian membuat anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang lain. Ya, tidak harus yang jauh-jauh sambungnya. Meski begitu, Hetifah mengingatkan agar kegiatan study tour tidak membebani orang tua secara ekonomi. Ya, itu sadar. Ya, meski begitu ya, Hetifah mengingatkan agar kegiatan study tour tidak membebani orang tua secara ekonomi. Setiap kegiatan luar kelas juga harus didasarkan pada kesepakatan orang tua dan komite sekolah. Masalahnya yang terjadi di lapangan teman-teman justru seakan-akan kalau kami melihat ada begitu banyak ya beberapa sekolah walaupun nggak semua yang itu mewajibkan kegiatan study tour. Dan tidak ya terjadi kesepakatan lebih dulu antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Ya artinya harus anak Anda harus suka tidak suka harus ikut study tour. Dan inilah yang menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Makanya ada begitu banyak orang tua yang sampai mau berhutang, nekat berhutang. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara agar anaknya itu bisa ikut study tour. Ya. Kemarin-kemarin kemana?
Komisi 10 ya. Tentu kita tahu Komisi 10 ini ya ketuanya ini yang juga ya menangani ya diantaranya salah satunya adalah pendidikan. Kemana kemarin-kemarin? Kok sekarang baru bersuara? Ketika ada pelarangan seperti ini kok baru bersuara? Ya, mendukung penuh di sisi lain beliau menekankan agar kiranya tidak membebani secara ekonomi. Ya soalnya memang sebenarnya jalannya satu-satunya memang ya istilahnya solusi memang seperti itu. Kan Kang Deddy Mulyadi juga tidak mengatakan bahwa saya melarang sepenuhnya kegiatan study tour. Yang beliau larang, yang beliau tekankan ada pada pembiayaan teman-teman. Karena beliau paham betul bagaimana keadaan ekonomi rakyat ya Jawa Barat. Kok ya hal yang seperti ini saja, ya seremeh ini saja, kok bisa-bisanya kita itu bisa tidak sejalan gitu loh. Ya antara pemerintah ya, di kementerian ataupun di anggota DPR misalkan di Komisi 10. Itu bisa tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan di gubernur. Ya, di taraf tingkat gubernur. Padahal kalau kita lihat alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi itu menyediakan dalam kutip di sini ya study tour itu sebenarnya alasannya masuk akal ya, alasannya sebenarnya ya karena untuk kemaslahatan kebaikan bagi warga ya, Jabar itu sendiri teman-teman ya, bukan kepentingan Kang Deddy. Kang Deddy menghapus kegiatan study tour itu bukan untuk kepentingan Kang Deddy pribadi, bukan, tetapi beliau lebih mementingkan rakyatnya, lebih mementingkan warganya. Beliau mengetahui betul bagaimana keadaan ekonomi warga Jawa Barat ya, itu sudah jelas beliau katakan seperti itu. Kang Deddy mengetahui betul bagaimana keadaan ekonomi warganya, makanya kenapa beliau sangat bersikeras ya untuk meniadakan kegiatan study tour. Karena ujung-ujungnya study tour itu membebankan. Kok bisa-bisanya ada seorang ya Komisi 10 ketuanya lagi mengatakan kegiatan study tour itu kalau dilarang itu dapat merugikan siswa. Kalau berbicara ya kalau dilarang study tour kemudian tidak mendapatkan atau para siswa tidak mendapatkan ilmu tambahan atau wawasan tambahan di tempat lain. Ya kan bisa diubah tuh tempatnya. Kan bisa itu diubah ya konsep dan metodenya. Ya misal mungkin daerah tempatnya itu nggak usah terlalu jauh. Yang kedua nggak perlu dibebankan para orang tua untuk membayar. Nah seharusnya seperti itu. Ya bijaknya seorang ya ketua ya Komisi 10 itu mengeluarkan sebuah ya pernyataan, saran sekaligus solusi. Bukan hanya sekedar saya setuju tidak setuju, saya setuju dengan study tour. Kalau seperti ini ya kita ini akan diketawain sama masyarakat, ya rakyat kita ini. Ya karena kita dilihat ini seakan-akan nggak kompak. Loh kok satu gubernur sudah mengeluarkan kebijakan yang notabene itu pro rakyat, kok yang satunya malah berseberangan. Ya ini ada apa? Ya jadi kesannya antara pemimpin pejabat-pejabat kita ini seakan-akan ini ya tidak tercipta chemistry teman-teman ya. Dalam hal di sini untuk ya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemarin kan juga tuh Kang Deddy mengeluarkan kebijakan untuk ya, membongkar tempat-tempat wisata atau bangunan-bangunan di daerah puncak. Yang sebenarnya itu memang melanggar pada dasarnya. Dibongkar tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Dikritik tajam lagi dengan seorang menteri pariwisata. Dan alasannya kalau kita dengar ya argumentasi yang disampaikan oleh seorang menteri pariwisata kenapa membela atau tidak setuju dengan pembongkaran itu, aduh, membuat kita geleng-geleng kepala, teman-teman. Ya. Saya kira argumentasinya itu ya membela atau tidak setuju dengan pembongkaran itu karena beliau itu lebih mementingkan ekosistem alam di sekitarnya, lebih mementingkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, kalau saya duga di situ lebih mementingkan investor, menjaga perasaan investor. Coba kalian silakan simak ulang itu. Ya pernyataan dari seorang menteri pariwisata. Dan dari sini juga ya yang terbaru adalah seorang menteri ya, Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Yang itu katanya juga dengan terang-terangan ya mengkritik tajam kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ya, beliau setuju terhadap ya, kegiatan study tour. Dan sekarang ikut-ikutan nih Komisi 10. Ya ketuanya lagi ya yang setuju juga terhadap ya pernyataan Mendikdasmen. Bahkan beliau menambahkan tuh ya ketua Komisi 10 ini katanya kalau dilarang pihak study tour itu justru akan merugikan siswa. Lah ini kok merugikan siswa? Siswa yang mana merasa dirugikan? Ya, orang tua mana yang merasa dirugikan kalau study tour itu tidak dilakukan? Ada gitu kita dengar ya. Setelah pernyataan Kang Deddy Mulyadi atau saran Kang Deddy Mulyadi atau kemauan Kang Deddy Mulyadi untuk
menghentikan kegiatan study tour. Ada gitu orang tua kita dapati keluar-keluar, saya menolak pemberhentian atau penghapusan kegiatan study tour. Adakah gitu? Adakah seperti itu orang tua kita dapatkan? Adakah seperti itu para siswa yang mengatakan seperti itu? Di sosial media mungkin, atau gensi-gensi ini update status gitu, galau atau memprotes kegiatan study tour itu dihapus. Adakah yang seperti itu kita dapatkan? Kan gak ada. Ya, kalau saya pribadi nggak ada. Kalau kalian entah ya. Atau setelah video ini, ya wallahu alam. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan, teman-teman. Artinya apa? Ya artinya apa? Justru persentase antara orang yang setuju dengan tidak setuju terhadap penghapusan study tour itu lebih banyak. Ya, lebih banyak justru yang setuju penghapusan study tour. Jadi dari sini kita tahu dan sadar bahwa study tour itu memang sedikit tidaknya membebani. Entah itu dari para orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri. Kemudian kita melihat atau berkaca beberapa fakta di lapangan terakhir. Study tour itu pada intinya hakikatnya cuma piknik. Soal belajar ke musim apa itu sekian persen itu. Sekian persen. Bahkan ada begitu banyak orang yang komen nonton di channel ini itu komen mengutarakan pengalaman mereka secara real mereka apa? Mereka mengatakan bahwa kami study tour itu cuma jalan-jalan piknik dan saya rasa hal ini saya setuju dengan KDM untuk dihapus saja. Nah itu orang komen di channel ini. Banyak yang komen setuju terhadap pendapat Kang Deddy Mulyadi. Coba teman-teman. Jadi dari sini kita ini lagi-lagi dibuat sangat tergeleng-geleng tergeleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya kemarin seorang menteri, sekarang dari anggota DPR lagi, Komisi 10 lagi dan ketuanya lagi. Yang notabene setuju atau pro terhadap kebijakan yang justru membebani masyarakat, membebani warga negara. Coba teman-teman, dari sini kan kita ini bisa berpikir. Dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian? Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.